semua, perkenalkan nama saya Lorena Kaparang. Saya Igria Saerang. Saya Junita Tendean. Dan saya Monika Tumiwa. Pada saat ini kami sedang berada di sungai dari Desa Nerlamut, Kecamatan Kangkuan Barat, Kabupaten Minahasa. Dan untuk judul praktikum kami pada saat ini yaitu estimasi besarnya populasi gastropoda dan pengukuran parameter lingkungan di ekosistem sungai. Tujuan praktikum saat ini yaitu mempelajari populasi gastropoda dan mengukur parameter lingkungan di ekosistem sungai, serta menghubungkan kehadiran gastropoda dengan kualitas air yang ada di sungai. Adapun alat dan bahan, yang pertama ada tali rafia, yang kedua ada meteran, dan yang ketiga ada saringan. Saat ini kami akan menjelaskan cara pengolahan data dari data sungai yang telah kami peroleh. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Hardianto Kai dengan NIM 201011020033. Perkenalkan nama saya Junita Tendean, NIM 201011020045. Perkenalkan nama saya Monika Tumiwa dengan NIM 201011020038. Perkenalkan nama saya Lorena Kaparang dengan NIM 201011020004. Perkenalkan nama saya Igria Saerang dengan NIM 201011020021. Pada saat ini, kami akan menjelaskan data parameter fisika, kimia, dan biologi pada sungai tersebut. Yang pertama, suhu untuk satuannya derajat Celcius. Ulangan pertama 23 derajat Celcius, ulangan kedua 23 derajat Celcius, ulangan ketiga 23 derajat Celcius, ulangan keempat 24 derajat Celcius, ulangan kelima 23 derajat Celcius. Yang kedua, kedalaman dan untuk satuannya cm. Ulangan pertama 36 cm, ulangan kedua 30 cm, ulangan ketiga 35 cm, ulangan keempat 40 cm, ulangan kelima 39 cm. Dan yang ketiga, lebar sungai untuk satuannya meter. Ulangan pertama 5 meter, ulangan kedua 5,5 meter, ulangan ketiga 5,9 meter, ulangan keempat 5,2 meter, ulangan kelima 5,3 meter. Yang keempat, kecepatan arus untuk satuannya second. Ulangan pertama 36,55 second, ulangan kedua 40,11 second, ulangan ketiga 32,01 second, ulangan keempat 45,01 second, dan ulangan kelima 42,11 second. Dan untuk substrat dari sungai ini batuan dan pasir. Kemudian kita akan menghitung jumlah makrozobentos. Terdapat 5 spesies. Spesies pertama dalam ulangan pertama 5 individu, ulangan kedua 3 individu, ulangan ketiga 6 individu, ulangan keempat 4 individu, ulangan kelima 5 individu. Kemudian spesies kedua, ulangan pertama 2 individu, ulangan kedua tidak ada, ulangan ketiga 4 1 individu, ulangan kelima 2 individu. Spesies ketiga, ulangan pertama 4 individu, ulangan kedua 3 individu, ulangan ketiga 1 individu, ulangan keempat dan 5 tidak ada. Kemudian spesies keempat, ulangan pertama tidak ada, ulangan kedua 1 individu, ulangan ketiga 2 individu, ulangan keempat 3 individu, ulangan kelima tidak ada. Kemudian spesies kelima, ulangan pertama 1 individu, ulangan kedua 2 individu, ulangan ketiga tidak ada, ulangan keempat 2 individu, ulangan kelima 3 individu. Kemudian jumlah dari ulangan pertama terdapat 12 individu, ulangan kedua 9 individu, ulangan ketiga 10 individu, ulangan keempat 10 individu, dan ulangan kelima 10 individu. Catatan, kecepatan arus meter per detik.
Jadi, ubahlah data detik yang diberikan menjadi kecepatan arus. Masukkan rumus kecepatan, yaitu jarak per waktu. Jarak tempuh untuk tiap data waktu yang ada yaitu 10 meter. Vegetasi yang ada di tepi sungai, rumput dan pohon-pohon yang banyak. Tutupan pohon hingga ke badan sungai. Sungai berjarak 15 km dari pemukiman penduduk. Ukuran peta 30 cm kali 30 cm. Selanjutnya di sini jumlah spesies yang kita dapatkan ada 5, di mana spesies 1 sampai spesies 5, dan untuk total individu per spesies yaitu spesies pertama jumlah individunya ada 3, 23, spesies 2 jumlah individunya ada 6, spesies 3 jumlah individunya ada 8, spesies 4 jumlah individunya ada 6, dan spesies 5 jumlah individunya ada 8. Nah, sebelum kita mencari nilai PI-nya, kita harus menghitung total individu dari semua spesies yang sudah kita dapatkan atau nilai N. Nah, untuk mencari semuanya itu kita menggunakan rumus SAM, di mana SAM sama dengan B2, B6. Lalu hasil yang didapatkan yaitu 51. Nah, jadi nilai N itu adalah 51 dari jumlah spesies. Nah, untuk mencari nilai PI, kita akan mencari terlebih dahulu nilai rata-rata. Dan cara menghitung nilai rata-rata adalah kita menggunakan rumus SAM untuk setiap ulangan 1 sampai ulangan 5. Di sini kita pakai rumus average C2, G2. Kemudian akan muncul nilainya yaitu 4,60. Setelah sudah mendapatkan nilai, kita geret sampai ke bawah sampai di spesies 5. Nah, untuk itu setelah kita geret, kita mendapatkan nilai rata-rata dari setiap spesies yang lain. Kemudian kita masuk dalam nilai KM, di mana KM ini didapat dari jumlah individu dan luas peta. Nah, kemudian kita menggunakan rumus SAM I2 sama dengan I6. Maka hasilnya yaitu 0,06. Kita lanjut. Untuk menghitung kerapatan relatif atau KR, di mana nilai KR kita dapatkan dengan membagikan nilai KM dengan jumlah total nilai KM, dan jumlah totalnya yaitu 0,06. Kemudian, untuk frekuensi mutlak atau FM, kita dapatkan dengan melihat spesies yang muncul di antara 5 ulangan, kemudian kita bagi dengan 5 spesies, dan jumlah totalnya yaitu 3,80. Selanjutnya, kita akan menghitung frekuensi relatif, di mana FR kita dapatkan dengan membagikan frekuensi mutlak spesies dengan jumlah total frekuensi mutlak, dan untuk jumlah totalnya yaitu 1,00. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai dari INP. Nilai INP didapat dari KR atau kerapatan ditambah dengan VR atau frekuensi relatif. Selanjutnya, jika nilai sudah didapatkan, maka kita akan mencari nilai N dari INP dengan rumus SAM dan didapatkan nilai 2,00. Selanjutnya kita mencari nilai P. Nilai P didapat dari rata-rata spesies dibagi dengan jumlah keseluruhan rata-rata. Di sini kami memakai formula dolar agar nilainya tidak berubah. Kemudian kita mencari nilai ln P.
yaitu sama dengan masukkan formula LEN ke nilai P dari spesies 1 sampai 5. Selanjutnya, kita mencari nilai LEN P, di mana nilai LEN P didapat dari P dikali dengan LEN P. Selanjutnya, nilai dari Scheiner-Wiener yang dilambangkan H-aksen. Karena nilai H-aksen tidak boleh negatif, jadi kita mengalihkan nilai 1,44 dikali min 1 dan didapat hasil 1,44. Sehingga nilai dari H berubah menjadi positif. Selanjutnya untuk indeks kemerataan atau evenness, yaitu nilai H dibagi dengan lens, nilai lens. Jadi 1,44 dibagi 1,61 dan untuk hasilnya 0,90. Selanjutnya untuk tingkatan pencemaran dan indeks keanekaragaman, di sini kami mendapatkan hasil 1,44 sehingga untuk indeks keanekaragaman sedang dan untuk indeks pencemaran sedang. Selanjutnya, kita akan menghitung indeks kesamaan atau indeks similarity dari ulangan 1 sampai ulangan 5. Dan untuk mencari indeks similarity, kita akan menggunakan rumus IE sama dengan 2 kali C per A tambah B kali 100%. Yang pertama, kita akan mencari indeks similarity dari ulangan 1 dan ulangan 2. Sebelum itu, kita akan mencari terlebih dahulu nilai A, B, dan C dari ulangan 1 dan ulangan 2. Nilai dari A adalah jumlah spesies yang muncul di ulangan 1, sedangkan nilai dari B adalah jumlah spesies yang muncul di ulangan 2. Dan untuk nilai dari C adalah jumlah spesies yang sama-sama muncul dari ulangan 1 dan ulangan 2. Jadi untuk A didapat 4 karena ada 4 spesies yang muncul pada ulangan 1. Untuk B didapat 4 karena ada 4 spesies juga yang muncul pada ulangan 1. Dan untuk nilai C didapat 3 karena ada 3 spesies yang sama-sama muncul pada ulangan 1 dan ulangan 2, yaitu spesies 1, spesies 3, dan spesies 5. Setelah nilai A, B, dan C sudah didapat, kita akan memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus IE sama dengan 2 kali C per A tambah B dikalikan dengan 100%, sehingga menjadi IE sama dengan 2 dikalikan dengan 3 per 4 tambah 4 kali 100%, dan hasilnya yaitu 75%. Dan cara ini diterapkan juga ke ulangan-ulangan yang berikutnya. Sehingga untuk hasil akhir, ulangan 1 dan ulangan 2 indeks similarity-nya 75%, ulangan 1 dan ulangan 3 indeks similarity-nya 75%, ulangan 1 dan ulangan 4 75%, ulangan 1 dan ulangan 5 85,7%, ulangan 2 dan ulangan 3 75%, ulangan 2 dan ulangan 4 75%, ulangan 2 dan ulangan 5 57,1%, ulangan 3 dan ulangan 4 75%, ulangan 3 dan ulangan 5 57,1%, dan yang terakhir ulangan 4 dan ulangan 5 85,7%. Demikian pengolahan data dari kelompok kami. Terima kasih.